Awalnya diremehkan, dianggap cuma pekerja biasa di negeri orang. Tapi siapa sangka, seorang TKI asal Indonesia justru jadi pahlawan yang berhasil menyelamatkan data penting perusahaan dari serangan hacker. Aksinya bikin semua orang tercengang, dan endingnya, bikin baper. Gak cuma dipuji, dia malah dijodohkan dengan anak CEO. Gimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen dari kota mana kalian menonton. Kalau sudah, mari kita mulai ceritanya. Nonton terus sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Di sebuah kota besar di Prancis, berdirilah sebuah perusahaan teknologi multinasional yang sangat disegani. Perusahaan ini dikenal dengan sistem kerjanya yang ketat, standar tinggi, dan dipenuhi oleh para profesional dari berbagai penjuru dunia. Di antara mereka, ada satu sosok yang tak pernah dianggap istimewa, seorang tenaga kerja Indonesia, yang baru 6 bulan lalu mulai bekerja di sana sebagai staf biasa. Namanya Bima, pria sederhana asal Yogyakarta yang datang ke Prancis untuk mengadu nasib. Ia diterima bekerja bukan karena latar belakang akademik luar biasa, tapi karena keuletannya, sikap sopan santun, dan kesediaannya menjalankan pekerjaan apapun yang diberikan kepadanya. Bagi sebagian orang di kantor, Bima hanyalah staf pelengkap, seseorang yang bekerja di balik layar dan tidak layak dilibatkan dalam urusan-urusan penting perusahaan. Bima bekerja di bagian logistik dan administrasi internal. Tugasnya terlihat sepele, mengatur berkas, memastikan perlengkapan kantor tersedia, dan kadang membantu bagian operasional jika dibutuhkan. Ia datang paling pagi dan pulang paling sore. Namun nyaris tak ada yang benar-benar memperhatikannya. Suaranya pelan, sikapnya tenang, dan ia lebih suka mendengarkan daripada berbicara. Di mata rekan-rekannya, Bima adalah sosok yang biasa saja. Namun di balik kesederhanaannya, ada sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Saat malam tiba dan kebanyakan orang menghabiskan waktu dengan hiburan, Bima menghabiskan waktunya di kamar kecil tempat ia tinggal, membuka laptop tuanya, dan mempelajari berbagai hal tentang sistem komputer, keamanan data, dan pemrograman. Ia memang hanya lulusan sekolah menengah kejuruan, tapi semangat belajarnya tak pernah padam. Ia mengikuti kursus daring gratis, membaca buku digital, dan memecahkan soal-soal simulasi yang rumit hanya untuk satu tujuan, memperbaiki hidupnya. Meski tidak punya sertifikat resmi atau gelar bergengsi, Bima memiliki keahlian yang tidak kalah dengan para profesional di bidang teknologi. Tapi, siapa yang akan percaya, apalagi di lingkungan kerja yang sangat menjunjung gelar dan pengalaman bertahun-tahun. Maka, ia memilih diam. Ia bekerja dengan baik, bersikap sopan, dan menunggu waktunya sendiri. Ia percaya, suatu hari akan ada kesempatan entah kapan dan dalam bentuk apa. Dan benar saja, sebuah kejadian tak terduga datang. Sebuah kejadian yang tidak hanya akan mengubah hidup Bima, tapi juga membuat seluruh perusahaan, bahkan dunia luar, menoleh ke arahnya. Hari itu dimulai seperti biasa. Pegawai mulai berdatangan, mesin kopi di pantry mulai mengalirkan aroma harum, dan layar-layar komputer menyala satu persatu. Bima datang lebih pagi dari yang lain. Seperti biasanya, ia membereskan berkas-berkas, menyapu meja-meja yang berdebu, dan mengecek stok alat tulis. Tidak ada yang mencurigakan. Namun sekitar jam 9:15 pagi, suasana kantor berubah drastis. Kenapa nggak bisa login ke sistem? Tanya salah satu staf dari divisi keuangan sambil menatap layar komputernya dengan kening berkerut. Sama, aku juga, semua akses ditolak. Padahal passwordku baru diganti kemarin, sahut temannya dari meja sebelah. Seketika ruangan menjadi gaduh. Satu persatu pegawai menyadari bahwa mereka tidak bisa mengakses sistem internal, dokumen penting tidak bisa dibuka, email terblokir, dan beberapa file bahkan sudah hilang. Sistem server utama yang biasanya stabil, tiba-tiba mati total. Di ruang IT, suasana jauh lebih kacau. Ini bukan kesalahan sistem biasa, ini serangan dari luar, kata kepala IT dengan wajah pucat. Tangan gemetar memegang mouse, mencoba menelusuri jejak digital yang masuk ke server perusahaan. Layar monitor besar di ruang rapat mendadak menampilkan pesan aneh. Kami telah mengambil alih seluruh data kalian. Jika ingin mengembalikannya,
bayar 5 juta euro dalam waktu 48 jam. Jika tidak, data akan dijual ke publik. Seluruh petinggi perusahaan langsung dikumpulkan dalam rapat darurat. CEO, seorang pria tua yang dikenal tegas dan dingin, berdiri di depan ruangan dengan wajah penuh tekanan. Kita tidak bisa tunduk pada pemerasan seperti ini, tapi jika data kita bocor, habis sudah reputasi perusahaan, katanya sambil menatap tajam ke seluruh ruangan. Ahli IT dari luar dipanggil, bahkan ada yang berasal dari negara lain. Mereka datang dengan perangkat canggih, tapi waktu terus berjalan dan hasilnya nihil. Serangan ini sangat canggih, dan jejak pelaku seperti dikaburkan dengan teknik yang rumit. Di tengah kekacauan itu, Bima hanya memperhatikan dari jauh. Ia mendengar potongan-potongan pembicaraan saat mengantarkan kopi ke ruang rapat. Data terenkripsi habis-habisan. Kita bahkan tidak bisa melacak dari mana asalnya. Kalau ini bocor, bukan cuma rugi uang investor bisa tarik diri. Bima menatap layar monitor yang menampilkan kode-kode aneh di dinding. Matanya tajam, seolah memahami sesuatu yang tidak dipahami orang lain. Ia menggigit bibirnya, menimbang-nimbang, lalu, dengan penuh keberanian, ia mengetuk pintu ruang rapat. "Permisi, Tuan," ucapnya pelan. Semua orang di ruangan menoleh. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa di sini, tapi bolehkah saya coba bantu?" Beberapa orang spontan tertawa kecil. Seorang supervisor langsung mengangkat alis dan berkata sinis, "Kamu, Bima, ini bukan urusan fotokopi atau alat tulis." "Iya, saya tahu, tapi saya pernah belajar soal ini. Mungkin saya bisa melihat dari sisi lain." Suasana ruangan hening, beberapa petinggi bertukar pandang. CEO hanya menatap Bima lama, lalu berkata dingin, "Waktu kita hampir habis, baiklah, coba, tapi jangan ganggu tim IT utama." Bima mengangguk dan segera menuju ruang server kecil yang tidak banyak digunakan. Dengan laptop lamanya yang selalu ia bawa ke kantor, ia mulai bekerja. Tidak banyak yang memperhatikannya, sebagian besar menganggap itu hanya usaha sia-sia dari seorang staf biasa yang mungkin ingin terlihat penting. Tak ada yang tahu bahwa langkah kecil Bima itu adalah awal dari kejutan besar yang akan mengguncang seluruh perusahaan. Ruangan server kecil itu sunyi, lampu-lampu indikator berkedip pelan, udara sedikit panas, dan suara kipas pendingin server berdengung terus-menerus. Di ruangan itulah, Bima duduk sendiri, menatap layar laptop tuanya yang layarnya bahkan sedikit retak di pinggir. Ia menghela napas dalam-dalam, tangannya mulai bergerak cepat di atas keyboard. Matanya menelusuri struktur kode, lalu membuka beberapa port diagnostik tersembunyi yang ia hafal dari materi-materi yang pernah ia pelajari malam hari. Sesekali ia mencatat sesuatu di kertas kecil di sampingnya. Mereka masuk lewat celah port lama yang belum diperbarui. Tapi teknik enkripsinya bukan sembarangan, gumamnya pelan. Beberapa pegawai yang lewat hanya melirik ke arahnya dan menggeleng pelan. "Dia ngapain sih di situ? Ya ampun, itu laptop apa mesin tik? Kasihan, mungkin pengen dianggap pahlawan, tapi ya, tahu diri ajalah." Sementara itu, di ruang utama, para konsultan keamanan siber yang dibayar mahal tampak frustrasi. Mereka mencoba berbagai pendekatan, tapi semua sistem pertahanan perusahaan sudah dilumpuhkan, bahkan log jejak digital si peretas telah dihapus dengan sangat rapi. Salah satu petinggi perusahaan berseru dengan wajah tegang, "Tinggal 30 jam lagi, kita masih buta, ini bencana." CEO hanya berdiri diam di jendela, menatap keluar, tapi pikirannya kacau. Sementara semua orang sibuk panik, Bima terus bekerja. Ia tak mengharapkan pujian, tak menuntut perhatian, yang ia miliki hanyalah tekad. Jika ada sedikit saja peluang untuk menyelamatkan perusahaan ini, maka ia akan coba, bukan karena ingin dianggap hebat, tapi karena ia tahu, dia bisa. Beberapa jam berlalu, lalu, mendadak, "Gacha," bisiknya. Tangan Bima berhenti mengetik, ia menatap satu titik di layar. "Jejak kamu gak sepenuhnya bersih, kawan." Ternyata si peretas melakukan kesalahan kecil, sebuah pola kode yang sangat mirip dengan gaya pemrograman tertentu. Bima mengenali gaya itu, ia pernah membaca diskusi serupa di forum-forum keamanan siber bawah tanah. "Aku tahu siapa kamu," ucapnya, lalu mulai melacak alamat tip dari titik masuk terakhir. Dengan teknik yang ia kembangkan sendiri, Bima berhasil masuk ke jalur enkripsi peretas dan mengekstrak sebagian data yang dikunci. Pelan-pelan, file-file penting perusahaan mulai kembali. Tanpa membuang waktu, Bima mencatat seluruh langkahnya dan membawa laporan sementara ke ruang rapat.
ia mengetuk pintu lagi, kali ini lebih percaya diri. "Permisi, saya pikir saya punya sesuatu." Kali ini tidak ada yang tertawa, semua mulai lelah, dan setiap harapan sekecil apapun sangat berharga. Seorang staf keamanan mengambil kertas dari tangan Bima, membacanya, lalu matanya membelalak. Ini titik masuknya, dan ini, bagaimana dia bisa tahu metode enkripsinya? CEO menoleh tajam, "Apa maksudmu, Pak?" "Semua data kita mulai bisa dipulihkan. Beberapa file sudah berhasil didekripsi, dan dia melacak asal jejak peretasan ke server lokal, milik mantan staf kita, yang dipecat tahun lalu." Hening, seseorang berlari ke ruang server untuk mengecek. Beberapa staf mengikuti. Saat melihat layar laptop Bima dan menyadari bahwa ia benar-benar berhasil mengungkap sumber serangan itu, semua orang terdiam, kepala IT hanya bisa menggeleng pelan. "Kamu, gimana kamu bisa tahu ini semua?" tanyanya lirih. "Saya belajar sendiri, Pak. Dulu pernah ikut kursus online dan baca-baca soal keamanan sistem. Saya cuma iseng nyoba, tapi ternyata cocok." Seseorang berbisik di belakang, "Dia bukan iseng, dia jenius." Detik itu juga, citra Bima di mata semua orang berubah, dari staf biasa menjadi penyelamat perusahaan. CEO berjalan pelan menghampiri Bima, lalu menatap matanya dalam-dalam. "Teruskan kerja kamu, kalau bisa pulihkan semuanya. Kamu bukan cuma penyelamat kami, kamu akan jadi legenda." Dan Bima hanya tersenyum kecil, lalu kembali duduk. Ia tak butuh sorotan. Yang ia butuhkan hanya kesempatan untuk membuktikan bahwa seseorang dari latar belakang sederhana bisa melakukan hal luar biasa asal diberi ruang untuk bersinar. Hari mulai berganti malam, kantor yang biasanya sepi setelah jam 5, kini tetap ramai dan tegang, semua mata tertuju pada satu ruangan kecil di ujung lorong, ruang server, tempat di mana seorang staf biasa bernama Bima, kini menjadi harapan terakhir perusahaan. Para petinggi perusahaan, staf IT, dan bahkan konsultan siber yang didatangkan dari luar negeri, tak lagi berada di balik laptop mereka justru berkumpul diam-diam di belakang Bima, memperhatikan gerak cepat jarinya yang mengetik seolah tahu betul apa yang ia lakukan. Laptop tua yang sebelumnya sempat diremehkan kini menjadi alat perang utama. File dokumen legal sudah kembali. Kontrak-kontrak investor sudah pulih. Email internal berhasil diselamatkan. Satu persatu laporan datang dari tim verifikasi. Mereka tampak tak percaya, seluruh sistem yang selama 24 jam lebih dalam cengkeraman hacker kini mulai pulih secara perlahan namun pasti. Dan puncaknya terjadi ketika Bima mengetik perintah terakhir di layar. "Sistem utama dipulihkan," ucapnya pelan. Layar yang sebelumnya gelap berubah menjadi biru terang dengan tanda status "Recovery Complete." Seluruh sistem perusahaan kembali normal. Tak hanya itu, Bima juga telah menyisipkan perlindungan tambahan agar serangan serupa tak terjadi lagi. Sontak ruangan meledak dengan tepuk tangan. "Yes, dia berhasil, dia beneran berhasil. Gila, ini orang siapa sebenarnya?" CEO yang sedari tadi hanya memperhatikan dari balik kaca, perlahan masuk ke ruangan. Semua orang memberi jalan, ia berdiri tepat di hadapan Bima. "Kamu bukan hanya menyelamatkan data kami, kamu menyelamatkan nama baik perusahaan, reputasi, dan masa depan kami," ucapnya sambil menepuk pundak Bima dengan tangan gemetar. "Mulai hari ini, kamu bukan staf biasa lagi, kamu bagian dari tim inti, dan lebih dari itu, kamu pahlawan kami." Bima hanya menunduk, menahan rasa haru. Ia tidak pernah menyangka, kerja keras yang selama ini dilakukan dalam diam akhirnya diperhatikan. Tapi bukan pujian yang ia cari, ia hanya merasa, ini adalah tanggung jawabnya sebagai manusia, sebagai pekerja, sebagai seseorang yang bisa. Namun kejutan belum berakhir. Sore harinya, pihak kepolisian datang ke kantor perusahaan. Mereka telah menindaklanjuti bukti-bukti yang diserahkan Bima, termasuk alamat IP dan jejak digital yang berhasil dilacak. Dalam waktu kurang dari 12 jam, pelaku serangan berhasil ditangkap. Ternyata benar, pelakunya adalah mantan staf teknis perusahaan yang dulu dipecat karena terbukti menyalahgunakan data internal. Ia menyimpan dendam dan merancang serangan ini selama berbulan-bulan. Pihak kepolisian pun memberikan penghargaan langsung kepada Bima atas kontribusi luar biasa dalam keamanan digital dan membantu proses hukum. "Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan resmi dari otoritas Prancis." Sebuah piagam diberikan, disertai lencana kehormatan yang jarang sekali diberikan pada warga asing. Media pun mulai meliput.
berita tersebar luas, judul-judul mulai bermunculan. Staf asal Indonesia gagalkan serangan siber besar di Prancis. TKI tak dikenal kini jadi pahlawan digital. Laptop tua, ilmu otodidak, dan nyali besar. Kisah Bima yang menginspirasi. Seluruh kantor heboh, orang-orang yang sebelumnya bahkan tidak mengingat nama Bima, kini berebut ingin berfoto dengannya. Ia menjadi pusat perhatian, meskipun tetap bersikap rendah hati. Namun satu hal yang paling mengejutkan terjadi malam itu, saat CEO memanggil Bima secara pribadi ke ruangannya. Di dalam ruangan luas itu, hanya ada Bima dan sang CEO, suasananya sunyi dan formal. "Bima," kata CEO dengan suara pelan namun serius, "saya tahu, tak ada yang bisa membalas jasa besar kamu pada perusahaan ini. Tapi izinkan saya menawarkan sesuatu yang mungkin berbeda." Bima menatap bingung. "Saya punya seorang putri, dia masih lajang, dan sangat selektif dalam hal pasangan. Tapi saya pikir, kamu orang yang tepat, bukan karena kamu menyelamatkan perusahaan ini, tapi karena saya lihat nilai dalam diri kamu yang bahkan saya sendiri pun belum tentu punya." Bima terdiam, ia bahkan tak tahu harus menjawab apa. Ia bukan orang yang ambisius dalam hal hubungan atau kekuasaan. Tawaran itu terdengar seperti kisah dari film. "Saya tidak memaksa," lanjut CEO, "putri saya juga tidak mudah dipengaruhi. Tapi, saya ingin mengenalkan kalian, sisanya biar waktu yang menentukan." Bima hanya bisa tersenyum tipis. Dalam hati ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi bagi Bima. Sosok yang sebelumnya hanya dikenal sebagai staf logistik biasa, kini menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara resmi perusahaan. Setiap pagi saat ia datang ke kantor, orang-orang menyapanya dengan senyum dan hormat. Bahkan beberapa petinggi yang dulu tak pernah sekalipun menyebut namanya, kini mendatanginya langsung untuk sekadar berjabat tangan. Namun semua kemewahan dan sorotan itu tidak mengubah sikap Bima. Ia tetap datang pagi, tetap sopan, dan tetap menghabiskan waktu makan siangnya sendirian di sudut kantin seperti biasa. Meski begitu, hidupnya benar-benar berubah. Di sebuah aula besar milik pemerintah Prancis, Bima diundang untuk menerima penghargaan resmi dari otoritas setempat. Dalam upacara tersebut, ia diberi medali kehormatan untuk kontribusinya dalam menggagalkan serangan siber terhadap sektor bisnis strategis. Tak banyak warga asing yang pernah menerima penghargaan itu, apalagi dari latar belakang TKI. Bima Surya, atas keberanian, kecerdasan, dan dedikasi Anda dalam melindungi keamanan digital negara kami. Kami memberikan medali ini sebagai bentuk terima kasih dari rakyat Prancis. Tepuk tangan bergema, kamera-kamera mengarah padanya. Dalam balutan jas sederhana yang ia pinjam dari salah satu staf perusahaan, Bima berdiri dengan canggung namun penuh hormat. Ia tak pernah membayangkan dirinya berdiri di panggung sebesar itu. Tapi yang lebih mengejutkan bukanlah penghargaan itu melainkan apa yang terjadi setelahnya. Beberapa hari kemudian, Bima kembali dipanggil oleh CEO ke ruangannya. Tapi kali ini, sang CEO tidak sendiri. Di sampingnya duduk seorang wanita muda yang wajahnya tampak tegas namun anggun. Ia mengenakan kemeja putih dengan blazer gelap, rambutnya terikat rapi, dan tatapan matanya tajam. Dialah putri sang CEO, bernama Elena. "Bima, ini Elena, anak saya. Saya sudah menyampaikan niat saya sebelumnya, dan kini saya ingin kalian saling mengenal lebih dekat." Bima sedikit kikuk. Ia menunduk sopan. "Senang bertemu dengan Anda," ucapnya pelan. Elena hanya mengangguk singkat dan menatap ayahnya. "Ayah, kita sudah bahas ini, aku tidak bisa begitu saja dijodohkan dengan orang yang bahkan baru kutemui," katanya dengan nada datar. "Aku menghargai jasanya, tapi aku punya hidupku sendiri, dan aku bukan hadiah yang bisa diberikan begitu saja." Kalimat itu menampar Bima secara halus, tapi ia bisa memahami. Ia bukan siapa-siapa. Ia tidak punya gelar, kekayaan, atau status sosial. Wajar jika Elena menolak. Bahkan ia sendiri merasa tawaran ini terlalu berlebihan. Namun yang membuat semua orang terkejut adalah reaksi Bima. "Saya mengerti, Nona," ucapnya tenang. "Saya tidak pernah menganggap ini sebagai imbalan. Saya tidak menyelamatkan perusahaan ini untuk mendapatkan apapun, apalagi pasangan hidup.
Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Elena menatap Bima dengan lebih dalam, tatapannya perlahan berubah. Mungkin untuk pertama kalinya, ia melihat seorang pria yang tidak tergoda kekuasaan, tidak silau dengan statusnya, dan tidak juga berusaha memikatnya. Hari-hari berlalu, Elena mulai mendengar lebih banyak tentang Bima, tentang bagaimana ia bekerja tanpa pamrih, tentang bagaimana ia menghabiskan waktu malamnya belajar dengan laptop tua, tentang bagaimana ia hidup hemat, dan tetap mengirim sebagian besar gajinya ke orang tuanya di Indonesia. Rasa kagum mulai tumbuh dalam hati Elena, meski ia berusaha menolak. Suatu hari, ia sengaja kebetulan lewat di lorong tempat Bima biasa bekerja. "Kamu masih suka makan siang sendirian, ya?" tanya Elena pelan. Bima tersenyum kecil. "Kebiasaan, Nona, saya terbiasa begitu. Panggil saja Elena." Bima sedikit terdiam, ia mengangguk. Mereka mulai berbicara lebih sering, mulai dari topik ringan, sampai ke pandangan hidup. Elena mulai menyadari bahwa selama ini ia hidup di dunia yang penuh kepalsuan, orang-orang mendekatinya karena statusnya, atau karena ambisi. Tapi Bima, ia jujur, polos, dan tak pernah berpura-pura. Dan perlahan, perasaan yang dulu tak pernah ia bayangkan, tumbuh begitu saja. Beberapa minggu telah berlalu sejak insiden peretasan besar itu. Perusahaan kini berjalan normal kembali, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Berkat sistem keamanan baru yang dibangun oleh Bima, kini perusahaan memiliki fondasi digital yang jauh lebih kokoh. Tapi perubahan terbesar bukan terjadi pada sistem perusahaan melainkan pada hubungan dua insan yang berasal dari dunia yang sangat berbeda. Bima tetap seperti biasanya, ia tak berubah meski sekarang banyak orang yang memujinya, ia masih datang pagi, masih mengatur logistik, dan masih menolak fasilitas mewah yang mulai ditawarkan kepadanya. Namun, ada satu hal yang berubah, kehadiran Elena. Elena, putri sang CEO, kini lebih sering terlihat di area kerja biasa, sesuatu yang sangat jarang sebelumnya. Ia bahkan mulai mencari-cari alasan untuk berbincang dengan Bima. "Aku butuh bantuanmu untuk ngecek file ini," katanya suatu siang sambil membawa laptop ke meja Bima. "Tapi, ini kan file legal, kenapa bukan ke bagian hukum, Nona?" Elena tersenyum, "Aku cuma butuh pendapat jujur, dan kamu orang paling jujur yang kutahu." Bima tidak banyak bicara, ia hanya membalas dengan senyum tipis. Hatinya masih ragu, ia sadar diri, ia tahu, hubungan seperti ini hampir mustahil. Tapi entah kenapa, Elena terus datang, dan makin hari, caranya memandang Bima tak lagi dingin, ia mulai terlihat gugup, kadang mencari-cari topik yang tidak penting hanya untuk memperpanjang percakapan. Sampai suatu sore, di taman kecil belakang kantor, Elena duduk berdua dengan Bima, angin berhembus pelan, dedaunan berguguran, dan suasana terasa sunyi. "Bima," kata Elena pelan, menatap langit, "aku dulu nggak percaya kalau seseorang bisa begitu tulus. Dunia tempat aku dibesarkan penuh dengan topeng, tapi kamu beda." Bima terdiam, menunduk. "Saya cuma berusaha jadi orang baik, Elena, nggak lebih." Elena menoleh padanya, matanya lembut. "Aku tahu, dan itu justru yang membuatmu istimewa." Beberapa detik hening, lalu, Elena bicara lagi, kali ini dengan suara yang lebih dalam. "Ayah pernah bilang, kadang kita tidak tahu siapa sebenarnya orang hebat, sampai krisis datang. Dan kamu, Bima, kamu muncul di saat kami paling butuh." Bima menatap Elena sebentar, tapi sebelum sempat menjawab, Elena menambahkan, "Dulu aku menolak keras gagasan dijodohkan denganmu. Tapi sekarang, aku justru ingin lebih mengenalmu. Karena bukan karena ayahku, bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena kamu apa adanya." Ucapan itu seperti petir yang menyambar pelan hati Bima. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar hal seperti itu dari seorang wanita yang jauh di atasnya dalam segala hal, status, pendidikan, bahkan gaya hidup. Saya bukan siapa-siapa, Elena," ucapnya akhirnya. "Saya hanya anak desa yang beruntung. Saya nggak punya masa depan seperti yang pantas buat kamu." Elena tersenyum lembut. "Tapi kamu punya sesuatu yang banyak orang kaya tidak punya. Hati yang bersih dan niat yang tulus. Dan buatku, itu jauh lebih berharga dari semua hal lain." Sejak hari itu, hubungan mereka mulai tumbuh bukan karena paksaan, bukan karena janji perjodohan, tapi karena saling menghargai dan saling mengenal. Elena bahkan mulai ikut mendalami apa yang Bima sukai, membaca buku teknologi,
menonton video edukasi, dan sesekali ikut ke acara komunitas Indonesia di Prancis bersama Bima. Rekan-rekan kantor pun menyaksikan perubahan itu dengan takjub. Sang putri CEO yang dulu dikenal angkuh dan eksklusif, kini berjalan santai di lorong kantor sambil membawa 2 bungkus makanan untuk makan siang bersama si staf logistik. Dan Bima, ia tetap rendah hati. Bahkan saat CEO sendiri mengumumkan bahwa mulai bulan depan Bima diangkat menjadi kepala divisi keamanan sistem digital perusahaan, ia hanya menjawab dengan kalimat sederhana, "Saya akan bekerja lebih keras lagi, bukan karena jabatan, tapi karena saya cinta pekerjaan ini." Kisah Bima menyebar luas, tidak hanya di Prancis tapi juga di Indonesia. Banyak orang terinspirasi. Ia diundang dalam acara talk show, seminar, bahkan universitas ingin menjadikannya contoh teladan. Namun di balik semua itu, Bima tetap sama. Ia hanya seorang TKI yang tidak pernah menyerah belajar, tidak pernah malu jadi orang biasa, dan selalu percaya bahwa orang baik pada akhirnya akan mendapat tempat terbaik. Dan siapa sangka, tempat terbaik itu ternyata di hati seorang putri CEO.